Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kita bisa bertemu kembali di online untuk belajar tentang pertanian. Salah satunya kita akan belajar mengenai hama pada tanaman bunga kol atau Brassica oleracea parabotrytis L. Diawali dengan sebuah pengertian tentang hama. Kita ketahui bahwa hama itu dalam arti luas itu adalah bentuk gangguan baik pada manusia, ternak, tanaman. Itu dalam arti luas. Sementara dalam artian sempit, hama yang berkaitan kegiatan budidaya tanaman adalah semua hewan yang merusak tanaman atau hasilnya yang mana aktivitas hidupnya ini dapat menimbulkan kerugian secara ekonomis. Jadi aktivitas dari hewan ya dari semua hewan yang mengakibatkan kerugian secara otomatis pada tanaman kita. Itu adalah pengertian hama secara sempit. Nah, kita ketahui ketika terjadi serangan hama, maka itu akan menurunkan produksi tanaman hingga dapat menyebabkan kematian atau kegagalan panen. Kemudian serangan hama juga itu akan menimbulkan kerugian yang cukup besar pada tanaman kita yang akibatnya menimbulkan kegagalan panen. Serangan hama ini dapat mengalami kerusakan hingga 75% sehingga ini akan mengalami kegagalan panen. Inilah akibat dari serangan hama pada semua jenis tanaman, termasuk salah satunya pada tanaman budidaya kol. Yang biasa menyerang tanaman bunga kol dan sebangsa kubis-kubisan semacam kol atau bunga kol, maka yang paling banyak menyerang salah satunya adalah hama ulat protela, di mana hama ini merupakan jenis hama yang paling banyak menyerang tanaman bunga kol. Warnanya dari hama ini adalah hijau muda dengan panjang ukuran 0,5 sampai 1 cm. Sirip-siripnya sendiri ada berkisar antara 10 sampai 14 hari. Pengendaliannya kita bisa melakukan dengan secara fisik, di mana kita mengumpulkan telurnya, larvanya, pupanya, lalu kita musnahkan. Kedua, bisa menggunakan pestisida atau insektisida berbahan aktif seperti abamectin, alpha-supermetin, asefat, acetamiprid, benzoatab, dan sebagainya. Nah, ulat protela ini selain menggunakan pestisida kimia, juga bisa menggunakan pestisida nabati atau secara biologis, yaitu dengan cara menekan bakteri Bacillus thuringiensis. Kemudian tindakan preventif untuk mengendalikan atau mencegah munculnya hama protela, kita bisa melakukan budidaya polikultur atau tupang sari. Kemudian selain itu juga kita bisa membersihkan gulma yang jadi inang bagi hama ulat ini untuk meletakkan telurnya. Selain itu juga kita bisa menggunakan perangkap air atau perangkap lekat ya sebanyak 1 buah per 10 meter persegi. Dapat digunakan untuk memantau populasi ngat jantan. Selain ulat protela, yang lainnya adalah ulat crop atau ulat krosi. Dolomia binotalis zela. Nah, ulat ini juga sama seperti ulat protela, itu menyerang begitu dahsyat terhadap tanaman kubis-kubisan. Nah, jika tidak dikontrol dengan baik, serangan ulat krosi terutama di musim kemarau itu dapat menyebabkan kerusakan hingga 100% pada tanaman budidaya tanaman kol atau kubis kembang kol. Biasanya telur itu diletakkan oleh ngengat atau kupu-kupu ya secara berkelompok dan berlapis-lapis 2-3 lapis dengan rata-rata jumlah telur sebanyak 120 butir tiap kelompok dan akan menetas setelah 3-6 hari. Bayangan ya, itu 120 butir. Nah, gejala serangan dia menyerang daun muda sampai habis hingga tidak tersisa. Nah, tanaman pun jadi rusak dengan adanya kotoran yang masih menempel pada tanaman itu ya. Kemudian biasanya ulat berada pada bagian bawah daun karena mereka memang cenderung menghindari cahaya matahari. Jika diganggu agak malas untuk bergerak. Pada hari keempat dan kelima, larva akan memakan daun dari bagian bawah dan akan menyerang kerusakan yang parah pada daun sebelum ulat bergerak pada pusat tanaman. Kemudian
teman-teman semuanya, bagaimana pengendaliannya secara fisik, mekanis dengan menangkap langsung hama ini dan dimusnahkan. Dicicil tiap hari kita lakukan. Kita mengontrol tanaman kita, kemudian kita mengecek tanaman kita, ya apakah ada hama ini atau tidak. Kalau ada maka kita lakukan pemusnahan. Atau juga bisa menggunakan perangkap, yaitu berupa perangkap secara kimia, yaitu dengan penggunaan insektisida alami seperti akar tuba, daun pucuk tembakau dan buas, dan disemprotkan pada daun, batang, dan bagian lainnya yang belum terserang. Atau bisa juga menggunakan larutan insektisida beban aktif seperti Acrimek, Ancomek, kemudian Amek, Caleptin, Crespo, Hemolis, Dimek, Isigo, Matros, dan sebagainya. Itu bisa kita lakukan. Tindakan preventif yaitu melakukan sanitasi kebersihan kebun, yaitu dengan membersihkan kebun dari bahan-bahan organik yang bisa membusuk, yang dapat menjadi sarang tempat hama ini bertelur. Kemudian melakukan pola tanam dan pengaturan jarak tanam. Jangan sampai menanam 2 jenis tanaman yang disukai oleh ulat crop berdekatan. Itu akan membuat persemaian di tempat yang tidak terlindung atau mengurangi naungan. Itu adalah 2 ulat yang sangat berbahaya yang biasa menyerang tanaman kubis, yaitu ulat crop dan ulat Nutella dan ulat crossing.